Halo, salam berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara dan prosedur pengambilan BPKB di Adira. Persyaratan pengambilan BPKB di Adira. Apa syarat pengambilan BPKB untuk perorangan? Kali ini kita bahas dulu yang perorangan. Untuk perusahaan dan instansi lainnya nanti kita bahas di sesi berikutnya. Apa syarat pengambilan BPKB untuk perorangan? Pengambilan BPKB untuk customer perorangan atau orang pribadi terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengambilan BPKB oleh customernya langsung, orangnya langsung. Artinya tidak diwakilkan atau tidak dikuasakan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, pengambilan BPKB yang diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang ketiga, pengambilan BPKB jika customernya sudah meninggal dunia. Ya, jika customernya sudah meninggal dunia. Ketiga kategori ini akan kita bahas tuntas dalam sesi kali ini. Supaya informasinya lengkap, jelas, serta tidak salah paham, mohon disimak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip atau dipercepat atau dipotong-potong videonya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan video ini supaya bisa ditemukan oleh orang yang butuh informasi seperti ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat pengambilan BPKB oleh customernya langsung atau orangnya langsung. Berikut cara pengambilan BPKB jika diambil langsung oleh customernya. Customer langsung adalah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan customer langsung supaya jangan salah paham. Customer langsung adalah nama customer atau orang yang tertera atau tercatat di kontrak kreditnya, yaitu orangnya langsung. Orang yang mengajukan permohonan kredit atau pinjaman dananya atau pembiayaan kendaraannya. Jadi bukan pihak ketiga ya. Seperti suami, istri, anak atau orang lain. Melainkan orangnya langsung. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa kewajiban customer telah dibayarkan atau telah terbayar lunas keseluruhannya. Ya, kewajiban yang meliputi seperti pembayaran angsuran. Pembayaran angsurannya harus sudah lunas dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir. Kemudian denda-denda jika ada. Ya, baik itu denda keterlambatan pembayaran atau denda-denda yang diakibatkan oleh hal-hal lain. Kemudian biaya transaksi jika ada. Biaya transaksi seperti pembayaran melalui bank atau apa, itu kan biasa ada administrasinya. Kemudian biaya penyimpanan BPKB jika ada. Dan selanjutnya kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab dari customer. Yang kedua, yang perlu dibawa adalah bukti kwitansi asli atau pelunasan pembayaran angsuran. Bukti asli, bukan fotokopi. Ya, bukti asli pelunasan pembayaran denda dengan kondisi angsuran sudah lunas. Bukti asli pembayaran angsuran yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, identitas asli yang masih berlaku. Seperti KTP atau SIM atau paspor, salah satu saja. Khusus untuk seluruh eKTP atau KTP elektronik yang masa berlakunya adalah seumur hidup. Walaupun pada eKTP tertera atau tercantum masa berlaku yang sudah lewat atau expire, maka KTP tersebut masih dianggap berlaku dan bisa digunakan untuk menebus atau mengambil BPKB. Selanjutnya, surat keterangan pindah alamat dari kelurahan jika alamat KTP saat ini berbeda dengan alamat KTP saat pengajuan kreditnya dulu. Ya, kadang-kadang kan kita pindah, KTP sudah berubah, sementara kita mau mengambil BPKB, ya, KTP-nya berbeda dengan alamat sebelumnya pada saat kita pengajuan terlebih dahulu, maka dibutuhkan surat keterangan pindah atau surat domisili dari kelurahan setempat. Kemudian yang kita bahas adalah yang kedua, yaitu syarat pengambilan BPKB yang diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak ketiga atau orang lain.
dari konsumennya tadi, ya. Yang diwakilkan atau dikuasakan maksudnya adalah jika yang akan mengambil BPKB bukan customernya langsung. Jika BPKB diambil oleh pihak ketiga, mungkin diwakilkan kepada pasangan seperti suami atau istri atau anak atau bahkan orang lain yang dikarenakan mungkin customernya atau si nasabahnya sedang di luar kota, sedang sibuk bekerja atau tidak bisa izin dari pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kantor untuk ambil BPKB-nya. Atau bisa juga hal ini ya terjadi karena kepemilikan kendaraan atau kredit atau tanggung jawab angsuran telah berpindah ke orang lain. Hal ini bisa terjadi akibat dari overkredit di bawah tangan, tidak resmi, atau tanpa sepengetahuan pihak kantor perusahaan. Mungkin karena tidak sanggup lagi membayar atau nyerah bayar angsuran, dan kendaraan kredit kepemilikan kendaraannya di overkredit tanpa sepengetahuan perusahaan ke orang lain, atau overkredit tidak resmi, overkredit di bawah tangan, overkredit hanya menggunakan perjanjian hitam di atas putih plus materai. Dan BPKB tentu tidak bisa diambil sendiri oleh orang yang melanjutkan kreditnya atau angsurannya. Sekalipun bisa menunjukkan bukti-bukti pembayaran atau bukti surat perjanjian hitam di atas putih tadi, maka solusinya atau tindakan yang perlu atau yang bisa diambil untuk kes seperti ini adalah sama seperti pengambilan BPKB dikuasakan atau diwakilkan. Pengambilan BPKB diwakilkan, terpaksa harus diwakilkan atau dikuasakan kepada Anda sebagai pihak ketiga yang melanjutkan kredit tadi, atau yang melanjutkan atau yang mempindah kepemilikan kendaraan atau kredit kendaraan tadi. Berikut syarat pengambilan BPKB yang diwajibkan atau dikuasakan. Yang pertama, kewajiban customer harus dipastikan telah dibayarkan atau dilunasi. Kewajibannya meliputi seperti berikut: pembayaran angsuran, denda jika ada, biaya transaksi jika ada, biaya penyimpanan BPKB jika ada. Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab dari customer yaitu bukti kwitansi asli pelunasan pembayaran angsuran, bukti asli pelunasan pembayaran denda dengan kondisi angsuran sudah lunas, bukti asli pembayaran angsuran yang terakhir atau STNK-nya, identitas asli yang masih berlaku seperti KTP, SIM, paspor dari kedua belah pihak, baik si pemberi kuasa dan si penerima kuasa. Khusus untuk seluruh KTP elektronik, EKTP masa berlaku adalah seumur hidup. Walaupun pada EKTP tercantum masa berlaku yang sudah expired, maka masih bisa dianggap berlaku untuk mengambil BPKB. Terus kemudian yang terpenting atau yang paling utama adalah ini, yaitu surat kuasa bermaterai asli. Surat kuasa bermaterai asli dan mencantumkan tanggal surat kuasa dari customer Adira Finance. Ya, form surat kuasanya apabila diperlukan dapat diperoleh di cabang Adira terdekat. Jadi Anda datang ke kantor cabang Adira terdekat, meminta form surat kuasa untuk Anda pakai untuk diisi dulu oleh customer Adiranya, supaya dikuasakan kepada Anda, lalu kemudian Anda datang ke kantor kembali dengan membawa surat kuasa tadi supaya Anda bisa mengambil BPKB-nya. Tapi pastikan bahwa nasabah tersebut atau orangnya tersebut atau pihak pertama tadi bisa ditelepon pada saat proses pengambilan BPKB, ya, supaya tidak terganggu. Ditelepon oleh petugas biasanya untuk memastikan bahwa benar bahwa pengambilan BPKB telah dikuasakan kepada Anda. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, syarat pengambilan BPKB jika customer meninggal dunia. Yang pertama yang Anda harus lengkapi adalah, yang harus selesaikan adalah kewajiban customer telah dibayar. Pastikan bahwa kewajiban customer telah dibayar atau dilunasi. Kewajiban yang meliputi pembayaran angsuran, denda-denda jika ada, biaya transaksi jika ada, biaya penyimpanan BPKB jika ada.
dan kewajiban-kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab dari customernya. Kemudian selanjutnya, tentu Anda harus membawa bukti-bukti kwitansi asli pelunasan pembayaran angsuran atau bukti asli pelunasan pembayaran denda dengan kondisi angsuran sudah lunas dan bukti asli pembayaran angsuran yang terakhir atau STNK harus bisa ditunjukkan. Kemudian identitas asli yang masih berlaku, KTP atau SIM dari kedua belah pihak, customer dan pihak yang mengambil BPKB-nya. Kemudian selanjutnya yang terpenting adalah ini, surat keterangan kematian konsumen atau akte kematian konsumen atau surat keterangan kematian dari RT RW di mana konsumen tersebut berdomisili atau di alamat yang sesuai dengan PK, perjanjian kontrak. Ya, perjanjian kontrak itu adalah nama yang tertera di kontrak kredit yang biasanya dipakai untuk membayar angsuran setiap bulannya. Nama si nasabahnya lah yang tertera di sana, yang menyatakan bahwa konsumen sudah meninggal dunia. Ya, surat pernyataan pengambilan BPKB bermaterai asli dari ahli waris. Ya, harus disertai dengan surat pernyataan pengambilan BPKB bermaterai dari ahli waris yang asli, yang dilengkapi dengan bukti pertalian resmi hubungan kekerabatan seperti kartu keluarga atau surat akte atau surat nikah. Ya, yang termasuk ahli waris adalah sebagai berikut, atau yang bisa mengambil BPKB-nya sebagai ahli waris adalah sebagai berikut. Ya, tentu yang berhak adalah yang pertama istri atau suami. Kemudian yang kedua tentu saja anak kandung. Yang ketiga saudara kandung. Yang keempat adalah orang tua. Jadi mereka-mereka inilah yang berhak untuk mengambil BPKB di Adira. Catatan, materai yang berlaku saat ini adalah Rp 10.000 atau nilai materai tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat pengambilan BPKB. Setelah melengkapi semua data-data pengambilan BPKB seperti yang saya sebut tadi, sebelum Anda datang ke kantor, ada baiknya atau lebih baik Anda menelepon kantor cabang Adiranya terlebih dahulu untuk memastikan jam operasional pengambilan BPKB. Karena proses pengambilan BPKB biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 3 jam. Jadi jangan sampai ketika Anda tiba di kantor, waktu pengambilan BPKB sudah tidak cukup lagi, sehingga mengharuskan Anda kembali lagi datang atau harus kembali lagi besoknya atau lain waktu ke kantor Adira. Atau Anda boleh menelepon kantor untuk memastikan apakah ada kendala sistem, apakah sedang ada kendala sistem. Bisa saja satu hari itu sedang ada kendala sistem sehingga mengakibatkan sistem untuk pengambilan BPKB ya tidak bisa terhubung ke server. Jadi Anda harus pastikan itu. Atau hal-hal lain sehingga kedatangan Anda ke kantor pada hari itu tidak sia-sia. Ya. Terlebih lagi jika jarak rumah Anda jauh dari kantor Adiranya atau Anda terpaksa harus izin lagi dari kerja karena pengambilan BPKB-nya tidak bisa tuntas satu hari itu. Jadi bisa saja karena tidak tuntas hari itu Anda harus izin lagi dan belum tentu dikasih lagi izin oleh atasan, atau bisa saja dikasih izin oleh atasan tapi sudah tidak enak ya. Jadi pastikan dulu ya. Pastikan dulu telepon kantor cabangnya. Atau Anda menelepon kantor cabangnya untuk memastikan berapa lama proses pengambilan BPKB-nya. Sebab tidak semua kantor Adira ya bisa menyelesaikan atau memproses pengambilan BPKB clear dalam sehari. Bisa saja BPKB disimpan di kantor cabang, sementara yang Anda datangi adalah kantor pembantu atau gerai Adira. Karena BPKB biasanya disimpan di kantor cabang, bukan di kantor pembantu atau gerai. Maka dari itu, Anda perlu memastikan supaya pekerjaan Anda atau kedatangan Anda hari itu tidak sia-sia datang ke kantor Adira untuk mengambil BPKB. Nah, jika Anda tidak menyimpan nomor petugas atau PIC kantor cabangnya,
Anda bisa meminta kontak person petugasnya atau PIC-nya ke saya di nomor WA 08 11 51 51 73. Sebutkan kontak cabang mana yang Anda butuhkan. Ada sekitar 300-an cabang se-Indonesia ya. Dan sebutkan juga untuk keperluan apa Anda butuh kontaknya. Contoh, Anda buat WA seperti ini. Selamat pagi Pak Maru, saya sebutkan nama Anda, Bapak Sianu contohnya ya. Mohon kirimkan nomor PIC Adira cabang, sebutkan jalan dan nama kota kantor cabang Adiranya ya. Contohnya cabang Metro ya, Metro Lampung. Contoh, ini contoh ya. Cabang Metro Lampung ya. Adira Metro Lampung. Lalu kirim ke nomor yang saya sebutkan tadi lewat WA ya, ke nomor yang tadi saya sebutkan. Demikian informasi untuk Bapak Ibu customer sekalian, semoga bermanfaat dan salam sahabat.